Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Dengan saya sendiri Amanda Patricia Suri, ada Siti Nur Sipawulida, ada Rizkun Karim, dan juga ada Inggar. Di sini kami sedang di gudeg Kaleng Bulis. Nah, di sini kita ingin melakukan wawancara dan survei pemasaran mengenai industri gudeg ini. Nah, Gudeg Bulis ini merupakan salah satu perusahaan pembuat gudeg yang bermetode kaleng. Jadi gudeg di sini tuh diproduksi kalengan. Jadi bisa bertahan kira-kira hampir 1 tahun gitu. Nah, bisnis ini berdiri sejak 1994 dan untuk industri gudeg kalengnya mulai berdiri dari tahun 2011. Nah, untuk kelanjutannya mengenai informasi gudeg ini, mari kita lanjutkan wawancara bersama pemilik Gudeg Bulis ini. Halo semuanya, selamat sore. Jadi hari ini kami lagi ada di salah satu tempat gudeg yang ada di daerah Wijilan. Kebetulan kita sedang mendatangi tempat gudeg dari Bulis, yaitu namanya Gudeg Wijilan Bulis. Kebetulan sekarang saya sudah bersama beliau, adalah pemilik owner dari Gudeg Wijilan Bulis ini. Oke, Bulis, mungkin di sini kita bisa cerita tentang asal mulanya atau sejarahnya bagaimana gudeg ini itu bisa ada. Oh ya, sebelumnya selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pemilik atau owner gudeg ini, namanya Bu Elis Diah Darmawati, kepanjangan dari Bulis, ya, Elis Diah Darmawati. Alhamdulillah saya punya di rumah di kawasan Wijilan. Jadi saya ikut promosi pemerintah bahwa di Wijilan ada sentral gudeg. Ini dari pemerintah sudah dicanangkan. Sekarang justru malah sentral gudeg Panembahan karena ada di wilayah Panembahan. Di tahun 1993 saya memulai. Tapi juga belum punya rumah, belum punya toko, jadi ada di pinggir jalan di trotoar depan rumah ini. Ya, tahun itu saya memulai dengan modal sendiri, dengan seadanya dagangannya, telur 50, ayamnya 5, gudeg recek, sepunyanya gitu. Alhamdulillah di lama-lama dengan promosi pemerintah dicanangkan sentral gudeg, menjadikan di sini banyak bermunculan pedagang gudeg yang pemula-mula. Itu tahun 2000 dimulai pemerintah mencanangkan sentral gudeg Wijilan ini. Dengan adanya sentral dan promosi menjadikan pedagang semua laris, semua laku. Wisatawan mencari mana toh Wijilan, ternyata Wijilan itu ada di dalam keraton, di dalam wilayah, di dalam beteng. Jadi sekalian makan dulu, terus nanti jalan-jalan masuk ke kawasan keraton Yogyakarta. Ya, gitu Mbak. Oh, berarti turis-turis nih pasti kalau nyari gudeg ke Wijilan ya, iya, karena udah tahu tempat ini tuh jadi sentral gudegnya ya, di begitu. Jogja. Tidak hanya di dalam negara, di luar mancanegara seperti Jepang, Cina, orang Barat itu mencari gudeg di kawasan Wijilan dan boleh memilih mana yang disuka. Gitu. Kemudian ini tadi saya lihat di bannernya ada badan POM atau BPOM gini. Berarti Ibu sudah dapat pakai izin dari pemerintah. Ya. Sekarang harus semua legalitas punya, seperti PIRT, halal, kita punya halal, nanti foto masalahnya, terus BPOM. Iya, gitu. Untuk produk yang diciptakan itu ada apa aja? Kan kalau Ibu di sini tentu ada gudeg mungkin yang bisa orang-orang untuk bawa buat keluarganya di rumah sebagai oleh-oleh untuk makan di tempat. Ya, memang makan di tempat banyak. Apalagi hari libur, hari Minggu, hari merah, hari besar itu
full banyak orang nyari. Saya punya inovasi yaitu gudeg kaleng. Gudeg kaleng ini untuk oleh-oleh tahan 1 tahun tanpa pengawet dan sudah ber-BPOM semua. Ya. Kemudian untuk proses produksinya Ibu ini kayak memproduksi sesuai pesanan atau Ibu memang membuat khusus di hari ini terus kemudian disajikan di hari berikutnya juga? Oh, enggak. Saya setiap hari masak gudeg. Kalau hari-hari biasa Senin sampai Kamis itu saya masak nasi secukupnya, jadi sedikit-sedikit. Tapi kalau telur saya masak 300 butir karena telur bebek jadi satuan, enggak kiloan ya, satuan. Telur bebek, ayamnya ayam kampung itu masaknya 25 sampai 30 itu harian. Tapi kalau malam minggu dilebihkan sedikit, yang 300 dapat tambah 100, yang ayamnya 50. Kalau hari raya tahun baru itu dilipatkan lebih dari 5 kali yang harian. Pengunjung lebih banyak, lebih ramai, dan semua laku, semua dari 17 pedagang itu laku semua, ramai semua. Alhamdulillah. Saya ingin tanya terkait dengan pemasaran gudeg Ibu itu menggunakan itu nggak browser? Iya, semua anak-anak sudah mulai pandai ya. Saya tidak hanya sendiri, bersama anak saya 3, cucu saya 2 sudah mulai ikut membantu pemasaran. Jadi pemasaran itu baik online dan offline itu saya gencarkan. Kalau offline itu saya ada di hotel, ada di mall-mall, terus di pasar. Jadi tidak hanya di sini. Jadi mitra saya banyak. Ada di kantin UNI. Jadi setiap produk, kalau punya produk walaupun tidak makanan ya, itu harus banyak mitra. Ya, kita punya mitra koperasi di departemen koperasi, di dinas koperasi. Bulis ini terkenal, jadi ikut pameran kemana-mana dan difasilitasi pemerintah gratis. Kemarin di Taman Mini di Jakarta, ke Surabaya, mana-mana itu difasilitasi pemerintah, sehingga kita dengan semangat lah, karena tidak bayar dan gratis, jadi selalu ada biji itu mesti saya ada. Nah, ini yang saya baru perhatian, saya pikirkan tentang sampah. Ini sampah organik ini karena semua produksi semakin membengkak, dan nantinya 2 tahun 2023 yang di Piungan itu ditutup. Jadi saya baru apa yang harus saya perbuat. Ini mau bikin pupuk organik, mau bikin pupuk yang dicampur dengan pupuk kandang, tapi baru berencana ini. Tapi sudah Untuk keberlanjutannya gitu ya Bu? Iya, sudah mendaftar juga, menanyakan ke dinas lingkungan, ke PKK sini, ke PKK rumah saya sana untuk dibina. Jadi tidak hanya 1 orang, jadi berapa, supaya mana yang enak didengar, supaya mana yang gampang dijalankan. Banyak problemnya Mbak kalau seperti ini, sentral ini. 1 hama, 2 kebersihan, 3 tikus, 4 sampah, 5. Ya orang-orang nggak sama, tapi kalau saya selalu setiap bulan saya evaluasi, saya lihat. Tapi kalau orang lain kan enggak. Jadi kebersihan ini nomor 1. Ya, ditata lagi, ditata ulang, diganti lagi. Apalagi dijual makanan. Iya, betul, makanan. Iya Bu. Tadi kan kata Ibu ada cucu-cucu Ibu ya? Iya. Untuk sumber daya manusianya. Terus selain cucu Ibu tuh ada berapa karyawan sih di? Kalau usaha saya tidak hanya
restoran ini. Jadi restoran kita punya 3, punya pabriknya 2, pabrik pengalengan 1, pabrik pouch itu 1, terus ada mebel, ada itu hampir lebih dari 50 orang, lebih dari 50 orang karyawan. Jadi kita kan butuh mebel, bikin aja, suruh mebel seperti itu. Tapi untuk di satu tempat makan ibu seperti ini itu karyawannya kira-kira berapa? 10 satu. Oh, satu tempat 10. Iya. 10 itu harus masak di depan, nanti rollingan lagi, Gantian shift-nya gitu. intensif. Iya Bu, terkait kan kita pernah itu yang mengalami COVID gitu. Waktu saat COVID itu Ibu ada penurunan gitu ya? Penurunan signifikan? Kalau penurunan pendapatan orang hadir, orang datang makan drastis hanya dari 100% jadi 1% aja. Tapi untuk kaleng saya semakin banyak dicari dengan WA itu dibawa kemana-mana, ke Bali, ke Palembang, ke Kalimantan, mana-mana aja. Jadi lewat online, transfer, pengiriman itu Untuk sekarang jadi sudah normal lagi Bu? kalau yang datang makan ya sudah banyak yang hadir di Jogja, sudah banyak hadir, tapi belum sembuh betul, belum 100% betul, tapi sudah banyak juga yang kesini ke Jogja. Pelan-pelan ya berarti Iya, normal iya. lagi. Tapi ini kayaknya kok udah mulai meningkat lagi. Nah, ditambah hati-hati DB karena hujan, karena banyak genangan air gitu ya. Dan jangan gampang minum obat sekarang ya, anak-anak kecil, walaupun anak kecil dewasa juga harus hati-hati. Obat itu jangan sembarangan dimakan, harus konsultasi di apotek, di dokter, nggak bisa. Lalu Ibu itu untuk kan pertama kali Ibu dibuat gudeg kaleng gitu ya Bu. Nah itu yang pertama kali target sasaran yang Ibu prioritasin itu siapa sih? Tadinya gini, kalau ada orang beli kan tanya, Bu, kalau pakai kendil, pakai besek pot berapa hari? 2 hari paling maksimal itu, tapi jangan 2 hari nanti sudah nggak bisa dimakan. Jadi dengan adanya kaleng ini yang 2 hari tadi bisa sampai 1 tahun tanpa pengawet. Jadi tadinya juga konsumen di sini, di warung sini aja. Lama-lama yang beli itu kan ngicipi dulu sampai rumah. Pesan lagi seperti itu. Sudahnya dikasih tahu, ke tetangganya dikasih tahu. Oleh itu menjadikan saya semakin banyak orang berminat karena langsung diicipi. Sekarang sudah banyak, sampai ke kemarin dari Amerika sampai beli ke sini. Jadi selain praktis juga masa untuk menyimpannya tuh lebih panjang juga. Aja. Terus harganya kalau kandel kan 100, tapi itu kan bisa dapat 3, jadi satu keluarga satu-satu bisa meluaskan di oleh-oleh. Iya, cocok loh sama Ibu. Iya. Iya Bu, ngomong-ngomong tentang supaya gimana sih Bu cara tips dari Ibu gitu supaya pelanggan tuh yang udah beli di Ibu tuh tetap beli ke Ibu aja gitu, kayak loyaltinya gitu. Iya, saya berusaha untuk anak-anak semakin pandai berbicara yang sopan, terus kostumnya juga harus pakai sepatu. Kalau orang lain belum, saya walaupun pakai dasar ini anak-anak juga sama pakai sepatu. Orangnya harus bersih, cantik, pakai sepatu, hormat. Jadi pelanggan yang datang juga melihatnya enak ya, dia nyaman. Dan sekarang dikasih AC biar dingin. Pas hari panas itu kan cari yang dingin. Kita sudah saya pasangnya AC. Yang masuk ini kembali lagi ke sini. Untuk distributor bahan bakunya Bu nangkanya dari siapa gitu? Oh ya, memang yang nomor 1 itu nangka, karena gudeg itu dari nangka ya, nangka muda, dan tidak setahun itu berbuah musiman. Jadi kalau yang pas musim sebelum ini hujan itu murah karena melimpah, hasilnya melimpah. Paling 1 kilo 5.000, 6.000 sampai 10.000. Kalau nggak ada kan carinya sampai ke Sumatera. Nangka ini di Jawa, sepanjang Jawa Timur, Tengah,
Barat itu sudah tidak musim, carinya sampai ke Lampung. Dan mahal ke transport itu 1 kilonya sampai 25.000 dan tadinya 5.000. Lewat Lampung. Jadi itu nggak Bu, ada mitra kerjanya tersendiri? Iya, kita punya mitra kerja tengkulak nangka juga sudah punya langganan yang di sini. Sudah waktunya ngirim, sudah di sini tidak musim. Kemudian untuk Ibu tadi menyebutkan ada untuk pemesanan begitu bisa melalui WhatsApp atau mungkin bisa transfer. Mungkin untuk di zaman sekarang itu banyak yang menggunakan kayak GrabFood atau GoFood gitu. Untuk di sini menerapkan juga. Iya, semua ada. GrabFood ada. Kalau yang WhatsApp itu yang sudah di sini minta makan enak terus sampai rumah cerita udah pesen dulu sebelum kita kirim per plus ongkirnya jangan lupa. Betul. Ongkirnya Ibu berbicara, kan itu tadi ngomong-ngomong tentang produk sama pemasaran aja. Kita tuh belum tahu kira-kira omset per bulannya gitu dari gudeg Ibu itu berapa? ya. Kalau pas bulannya kita bicara bulan, di situ ada tanggal merah, itu paling tidak sehari bisa 10 juta tanggal merah itu. Jadi kalau minggu jelas sudah itu sekian pemasukan sehari. Kalau nanti Senin sudah separuhnya, seperti Selasa, Rabu seperti ini ya 5 juta lebih lah. Jadi kalau pas hari raya sebulan sehari itu bisa 50 juta. Jadi tenaga ditambah, saya tambahnya tenaga dari Gunung Kidul itu sampai 20 orang hari. Untuk masak, untuk pelayan, untuk piring, untuk apa itu satu hari satu event ya. Event itu kan 1 minggu lah paling banyak, paling panjang. Hari raya itu 1 minggu sampai 10 hari. Jadi omsetnya itu tergantung harinya juga. Iya, bicara tanggal Misalnya kalau merah. weekend, Ada ini mudah-mudahan besok ada muktamar. Kan kalau di Solo penuh, otomatis kan di Jogja tuh. Ke Jogja ini nanti mudah-mudahan ramai juga. Kita siapkan tenaga, bahan, tempat. Ini tempatnya sudah diperpanjang, diperluas seperti itu. Iya Bu, terakhir ya Bu ya. Kan tadi tuh waktu saya lihat-lihat tuh di samping Ibu tuh ada juga yang penjual gudeg lain gitu ya Bu. Nah kira-kira Ibu merasa nggak sih penjual-penjual sekitar itu jadi ancaman buat gudeg Ibu ini? Oh tidak Mbak, kita memang lebih baik itu ada rivalnya, ada pesaing itu lebih baik. Jadi kita bisa mengoreksi diri kenapa dia bisa ramai, kenapa dia kurang, itu kan kita bina yang kurang untuk kebersihan, untuk penampilan, untuk rasa, kualitas. Itu ada paguyuban, itu membuat kita bisa memberi motivasi satu sama lain. Jadi memang saya dipilih menjadi ketua tidak mudah, dan alhamdulillah. Jadi kalau tidak ada paguyuban sebelah itu nggak kenal, karena persaingan sana. Tapi karena ada persatuan itu, saya berusaha mencari sponsor. Besok tanggal 22 itu saya dapat sponsor dari Teh Botol. Piknik gratis Mas, Mbak, sak makannya, sak transportnya, sak kaosnya, sak apa lainnya. Itu Teh Botol. Nanti ada teh koci, ada apa lagi itu kita cari. Jadi beliau memberikan hadiah kecil-kecil ya, ada gelas, ada piring yang kita butuhkan, sendok, dan tek-tek bisa. Yang kita punya satu grup yang pemikiran dan satu DIY, Persatuan Pedagang Gudeg DIY, asosiasi ya, untuk
kita kebersamaan. Ya, yang ya tadinya kan saya yang punya pabrik. Ayo Mbak pengen bikin kaleng ke saya, maklum. Saya nanti yang mau kamu gudegnya di labeli, ayo kita bareng-bareng promosi. Kita bareng-bareng promosi ke Taman Mini sana, bareng-bareng sambil piknik, sambil kebersamaan itu yang nomor satu. Jadi nggak ada saingan, kita sama sebelah nggak ada saingan. Dia juga harus menilai saya, kamu bagaimana penilaian saya. Tulis itu setiap hari dandanin rumah. Ya memang itu yang di sebulan 2 bulan itu semua nggak boleh ada yang kotor gitu ya. Memang harus seperti itu. Dari saya sendiri mau bertanya, kira-kira pembeli kebanyakan tuh dari kalangan siapa ya Bu? Apa remaja atau dewasa? Semua bisa, dan dimakan pagi bisa, siang bisa, malam bisa. Nggak seperti bakmi kan hanya malam aja. Kalau kita bisa pagi, siang, sore, dan pagi pun ada bubur gudeg ya. Ada itu Bu yang buat Bubur, ya itu kan juga gudeg. Ada yang suka pedes sekali, kayak pun buahnya yang namanya mercon itu kan saya juga bikin. Jadi ibu yang belum bisa saya ajari, belum punya kaleng ya saya suruh. Nanti kita promosi bareng-bareng. Sebenarnya ada satu tambahan Bu, kalau mau sponsor, kalau untuk gudeg Ibu sendiri itu juga membuka sponsor nggak sih Bu? Untuk misalkan kita sebagai mahasiswa nih, andaikan kita punya sebuah acara terus kita mau minta sponsor ke Ibu, Boleh aja, iya boleh, bisa. Dan orang anak-anak remaja yang bergabung di Muhammadiyah, di IPM ya juga sering kesini. Dan kalau produksinya kira-kira kalau sekarang udah tutup ya produksinya? Iya ada, tapi kan sudah nggak masak lagi, udah mau pulang yang masak. Tapi mau lihat boleh, ini baru dibersihkan, ditata-tata, diulang gitu. Berarti di sini tempatnya? Di sini, tapi yang untuk makan. Saya juga punya dapur yang ada nilai BPOM-nya itu di dekat pabrik. Jadi pabrik itu harus punya tempat masak. Itu ya, yang standar. Dekat. Kalau di sini kan nanti takut kontaminasi udara atau kena air hujan atau kena Pada proses produksi, ada yang sekali makan dan ada yang produksi kaleng dengan jangka waktu penyimpanan 1 tahun tanpa pengawet. Produksi kalengan dan produksi gudeg sekali makan mempunyai tempat yang terpisah. Namun, pada proses pembuatannya sama-sama mengolah dengan porsi banyak untuk stok supaya tidak berkali-kali masak. Nah, untuk produksi gudeg sendiri dibuat dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu untuk analisis keuangan dari gudeg Bulis sendiri sangat positif dan tidak ada kendala yang signifikan. Dapat dilihat dari arus dana yang keluar dan masuk yang terdapat dalam rekapan keuangan per hari, minggu, dan bulan serta tahunan. Kita telah menganalisis SWOT usaha gudeg Bulis. Nah, untuk kekuatannya di tempat usahanya itu strategis, dekat dengan pariwisata. Lalu mempunyai inovasi juga, inovasinya sangat menarik karena ada gudeg dengan kemasan kalengan. Lalu penyimpanan dari gudeg kaleng tersebut juga cukup lama, sekitar 1 tahun. Dan untuk rasanya juga sudah diakui enak dan sudah mengantongi beberapa izin label halal, BPOM, dan juga PIRT. Lalu untuk opportunity-nya, tempatnya strategis, pelayanannya ramah, tempatnya bersih, produknya juga tahan lama. Untuk untuk kelemahannya sendiri, ada banyaknya pesaing di daerah sekitar usaha. Lalu ada beberapa produk juga yang jangka penyimpanannya pendek, tidak ada lahan parkirnya. Lalu bahan bakunya yang sulit didapat dan juga harus diambil dari daerah luar Jawa. Dan itu menjadikan biaya pengirimannya bertambah.
Lalu untuk ancamannya ada banyak munculnya pesaing baru, banyak produk juga yang muncul memiliki banyak kesamaan dengan produk Gudeg Bulis, dan juga pelanggan di hari biasa itu kurang ramai. Ya, jadi untuk kesimpulan dari observasi Gudeg Bulis ini, untuk Gudeg Bulis ini berdiri sejak tahun 1994 di daerah Wijilan, yang mulanya itu hanya beliau yang berjualan gudeg, lalu berkembang menjadi 17 penjual. Kemudian Wijilan dinobatkan sebagai kawasan wisata kuliner gudeg yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Kemudian pemilik dari usaha Gudeg Bulis ini menginovasikan agar produk gudeg kaleng sehingga pelanggan bisa membawa gudeg sebagai oleh-oleh yang tahan lama dan dapat dinikmati kapan saja. Untuk produksi awal gudeg kaleng ini dimulai pada tahun 2011 silam. Para pedagang gudeg yang ada di sana itu juga ikut memproduksi gudeg kalengan dengan Bulis sebagai pelopor pertama gudeg kalengan ini. Para pedagang juga bekerja sama dengan Bulis untuk memproduksi di pabrik milik Bulis. Dan kini Wijilan dikenal sebagai sentra gudeg yang dikenal wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan para turis pun juga sudah mengetahui kemana mereka harus mencari gudeg, yaitu ke daerah Wijilan. Untuk selanjutnya kami memiliki saran yang bisa diterapkan untuk usaha Gudeg Bulis ini. Yang pertama itu menyediakan lahan parkir yang lebih luas, kemudian memperluas tempat usaha, dan yang ketiga melakukan diferensiasi produk baru. Oke semuanya, mungkin sampai di situ aja kita cukupkan sesi cerita kita bersama Ibu Lilis untuk bercerita tentang sejarah gimana awal-awal gudeg ini dibangun, bagaimana produksinya, kemudian target pemasarannya,